Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak jamaah sekalian yang saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa kita semua mendapatkan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bi'aunillah wa bifadlillah, dengan pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, saat ini, malam hari ini, pada kesempatan kali ini, kita diperkenankan kembali berkumpul bermuajahah dalam satu majelis ilmu, satu kegiatan. Insyaallah Allah senantiasa kucurkan keberkahan serta rahmatnya kepada kita semua, tentu mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan teruntuk baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak jamaah sekalian yang saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Taklim kita pada malam hari ini masih membahas tentang rukun iman. Masih membahas tentang rukun iman. Malam hari ini adalah rukun iman yang kedua. Antu'mina bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Arkanul imani sittatun. Kemarin sama-sama kita sudah membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu meliputi iman tentang keesaan Allah, iman tentang sifat-sifat Allah, iman tentang seluruh apa yang Allah ciptakan, ya, kesendirian Allah, kewahdaniyahan Allah, ya. Apa yang Allah ciptakan itu Allah ciptakan sendiri tanpa pembantu. Nah, begitu juga mengimani bahwa satu-satunya yang kekal, satu-satunya yang abadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
50 akidah, 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, 1 sifat jaiz Allah, dan 1 sifat jaiz Rasul. Aqaid khamsun ini, ya, aqaid khamsun ini adalah hasil daripada, kesimpulan daripada pemikiran-pemikiran ulama kita, pemikiran ulama salafun salih. Ini dibukukan, ya, disusun aqaid 50 oleh Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abi Mansur Al-Maturidi, ya, aqaid 50. Itu juga bagian daripada aqaid 50, sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah. Itu juga perlu kita yakini, perlu kita imani bahwa Allah adalah mukhalafah lil hawadits, bahwa Allah adalah wujud qidam baqa, bahwa Allah adalah qiyamun bi nafsih, bahwa Allah adalah wahdaniyah, qudrah, iradah, dan lain sebagainya. Itu pun harus kita yakini, karena itu bagian daripada rukun iman yang pertama. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan rukun iman yang kedua. Wa tsaniha antuk mina bi malaikati. Caranya gimana kita beriman kepada malaikat Allah? Bi anta taqida annahum ajsamun nuraniyatun latifatun. Malaikat adalah makhluk Allah, ya, berupa jisim nur yang bercahaya, yang lembut. Ajsam, malaikat juga punya jisim. Jisimnya itu nuraniyah yang latifah. Kalau kita kasar, saking karena malaikat itu diciptakan dari jisim yang berasal dari nur, cahaya, lembut. Saking lembutnya mereka bisa menyerupakan siapa saja yang mereka kehendaki. Ketika bertemu dengan kanjeng Nabi Saleh, ketika bertemu dengan kanjeng Nabi Ibrahim, ketika bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad, ketika bertemu dengan kanjeng Nabi Adam, ya, ketika di surga, ketika di dunia, jadi mereka bisa menyerupakan siapa saja sesuai kehendak mereka. Ya, apalagi ada riwayat besok, ya, di alam barzakh, di alam kubur, malaikat itu mendatangi kita, menanyai kita, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, dan lain sebagainya. Itu penyerupaan malaikat sesuai dengan amal ibadah kita. Penyerupaan malaikat sesuai dengan amal ibadah kita. Artinya apa? Ya, kalau amal ibadah kita di dunia ini baik, sholih, muslim, kita banyak taat kepada Allah, istiqomah ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka besok di alam barzakh ketika malaikat mendatangi kita, akan menanyai kita, mereka menyerupakan makhluk Allah yang ganteng, yang wangi, yang enggak sangar, yang enggak nakut-nakutin, sesuai dengan amal ibadah kita. Lah kalau kita di dunia ini ahli maksiat, sering ngomongin tetangga, nggak pernah sholat, demenannya judi, demenannya mabuk, demenannya ngomongin kejelekan tetangga, ngejelek-jelekin tetangga, kemana-mana keluar-keluar tentang kejelekan orang lain, ya kelak nanti di alam barzakh kita akan didatangi oleh malaikat yang menyerupakan sebagaimana al-wujuh mendatangi terbidana. Ya, itu saking latifahnya malaikat, saking lembutnya malaikat, mereka bisa menyerupakan siapa saja yang mereka kehendaki biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu bukti, ketika malaikat mendatangi kanjeng Nabi
mereka menyerupakan seorang laki-laki yang luar biasa ganteng, putih, ya, tinggi semampai, ya. Kanjeng Nabi Lut itu kan kaumnya kaum apa namanya? Ya. Kaumnya kaum Sodom, ya, iya Pak ya. Ya. Istrinya tahu, gitu ya. Kanjeng Nabi Lut didatangi 2 orang yang ganteng. Terus kemudian koar-koar ke tetangga, oh, ada orang ganteng. Akhirnya semuanya ke situ, semuanya ke rumah Kanjeng Nabi Lut. Ditawari anaknya pun tidak mau masyarakatnya. Nah, itu ya, ke malaikat ketika mendatangi para nabi itu sudah bisa dipastikan malaikat menyerupakan orang-orang yang ganteng, yang suci, yang baik, yang berparas baik, yang berparas tampan. Wangi pula. Nah, apa malaikat laki-laki? Dalam contoh itu, dalam riwayat itu menyerupakan seorang laki-laki? Tidak, Pak. Laisu zakaran, laisu dukuran wala inatan. Malaikat itu bukan laki-laki juga bukan perempuan. Apalagi bencong. Bukan. Jadi ini kalau kita memahami laki-laki bukan, perempuan bukan, jangan-jangan enggak begitu. Malaikat itu laki-laki bukan, perempuan bukan, apalagi bencong, apalagi unta. Ya, unta itu bencong. Apalagi mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak tidur, mereka tidak nikah, gitu ya. Mereka tidak butuh apapun yang dibutuhkan oleh malaikat, oleh manusia. Mereka tidak menginginkan apapun yang diinginkan oleh manusia. Ya. Malaikat itu ada beberapa malaikat yang memang Allah ciptakan tugasnya hanya untuk sujud. Karena diciptakan hanya untuk sujud, mulai dia dari diciptakan ila yaumil qiyamah, posisinya tidak akan pernah berubah, selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diciptakan hanya untuk membaca tasbih. Mulai dia dari diciptakan sampai yaumil qiyamah, tugasnya tidak akan pernah berhenti. Ya, tugasnya tidak akan pernah berhenti. Apapun yang terjadi, pokoknya ila yaumil qiyamah dia akan selalu membaca tasbih. Dia akan selalu sujud, dia akan selalu taat kepada Allah, menyembah Allah. Sehingga terjadi percakapan sebagaimana yang sudah kita ketahui. Ketika Allah berencana untuk menciptakan khalifah, ketika Allah berencana untuk menciptakan khalifah di muka bumi, apa jawaban malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu, kata malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Itu bukan dorongan nafsu ya Pak. Ya, jadi bukan dorongan malaikat komunikasi dengan Allah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, itu dorongannya bukan dorongan nafsu. Nah, malaikat membandingkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kita, kata para malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, orang yang berbuat fasad, orang yang akan merusak dunia, wa yasfiku dima, dan orang yang akan mengalirkan darah di muka bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, itu sudah malaikat sudah membanding-bandingkan antara malaikat dengan manusia. Itu dorongannya bukan dorongan nafsu, karena senyata-nyatanya semacam itu. Sebenar-benarnya memang seperti itu. Nah, ini ketika ada komunikasi antara malaikat dengan Allah Jalla Jalaluh, itu bukan berarti malaikat protes, jangan sampai Allah menciptakan manusia, apa kami kurang? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa kami kurang ya Rabb, sedangkan kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami selalu bertasbih, kami selalu membaca tahmid, kami selalu mensucikanmu. Kalau bahasa kita sih ya apa itu kurang. Tapi perlu diketahui dan perlu diyakini bahwa Allah tidak butuh siapapun, Allah tidak butuh apapun. Hatta tasbihnya malaikat, tahmidnya
tasbihnya malaikat, taatnya malaikat, Allah tidak butuh. Ini bagian dari keimanan. Sama sekali tidak butuh. Seandainya seluruh makhluk mulai dari diciptakan ila yaumil qiyamah semuanya adalah maksiat kepada Allah, semuanya adalah membangkang kepada Allah, sama sekali tidak akan pernah mengurangi walau qalilan kemuliaan dan keagungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi cuma malaikat, apalagi cuma manusia, apalagi malaikat, apalagi cuma manusia. Dan hebatnya, segitu taatnya malaikat kepada Allah, la tuktabu a'maluhum, amalnya itu tidak ditulis untuk mendapatkan balasan besok di akhirat, tidak. Kenapa? Karena mereka sendirilah yang menulis amal kita. Wong petugas nulis kok nulis amalnya, tidak bisa. La tuktabu a'maluhum li'annahum, karena memang mereka, kenapa la tuktabu a'maluhum? Karena memang mereka Alkitab, mereka sendirilah petugas yang menulis, yang Allah perintahkan untuk menulis amal manusia. Jadi amal mereka sendiri tidak ditulis, suruh taat ya udah taat aja begitu. Jadi benar-benar mukhlis. Kalau kita enggak, sedekah lihat-lihat dulu, kalau kita sedekah lihat-lihat dulu siapa pimpinan pondok pesantrennya, siapa pimpinan musholanya, sama enggak sama saya, sepaham enggak sama saya, siapa pimpinan yayasannya, siapa pimpinan madrasahnya. Kalau enggak sama udah aman. Kalau sama, dorongannya dorongan. Kalau kita setiap kali beramal, kita rata-rata setiap kali kita beramal, apa yang kita harapkan? Sholat karena takut neraka, sholat karena ingin surga, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Pasti ada dorongan-dorongan. Karena memang manusia itu makhluk yang paling sempurna, punya nafsu paling. Wasalithuha, yang ketiga adalah antum minabi kutubi. Makna iman bil kutub adalah an-tasdiq bi annaha kalamullah al-munazzal ala rasulihi alaihi wassalatu wassalam. Mengimani kitab-kitabnya Allah dengan cara at-tasdiq, meyakini. Tasdiq itu kemarin haditsun nafs, haditsun nafs ikrar, saya yakin, saya percaya bahwa al-kutub al-munazzal itu semuanya dari Allah Jalla Jalaluh, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah kalam Allah, semuanya adalah kalamnya Allah. Katanya kalam Allah laisa bi harfin wala sautin. Runtutannya begini. Allah punya sifat kalam. Kalamnya Allah itu laisa bi harfin wala sautin, tidak berupa huruf, tidak juga berupa suara. Tidak berupa huruf, tidak juga berupa suara. Terus sekarang mushaf yang ada, mushaf yang kita baca, kenapa ada hurufnya? Terus kalau kita baca, kenapa mengeluarkan suara? Nah, karena bentukannya begini. Ada satu malaikat, yakni malaikat Jibril, yang Allah beri kuasa, Allah beri kemampuan bisa memahami apa yang Allah sabdakan, apa yang Allah firmankan. Firman Allah itu bisa dipahami oleh malaikat Jibril, satu-satunya malaikat yang paham akan firman Allah. Malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Allah berfirman kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seorang manusia, Allah berfirman kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia, seorang manusia yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah malaikat Jibril menyampaikan sesuai dengan bahasa Allah?
Mungkinkah malaikat Jibril menyampaikan kepada kanjeng Nabi sesuai dengan firman Allah bahasanya? Nggak mungkin, Pak. Ya. Maka malaikat Jibril menyampaikan kepada seorang manusia, yakni kanjeng Nabi, ya dengan bahasa manusia, dengan bahasa manusia, dengan bahasa makhluk, ya, dengan logat makhluk, dengan logat manusia itu sendiri. Ya, ini juga perlu kita yakini, ya, sangat perlu kita yakini bahwa malaikat itu bisa segala bahasa. Ya, bahasa Allah mereka paham, malaikat Jibril paham. Firman Allah tahu, paham. Memang Allah kasih kuasa, Allah kasih pemahaman itu. Disampaikan kepada manusia, paham pula bahasa manusia apapun itu. Nah, ketika disampaikan kepada manusia, nah ini mau tidak mau translate bahasa dari firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril ke dalam bahasa manusia. Lah kalau bahasa manusia itu ya ada hurufnya, ya ada suaranya, gitu ya. Ada hurufnya, ada suaranya. Tapi perlu kita yakini, harus kita yakini, wajib kita yakini bahwa semuanya adalah kalamnya Allah. Ya. Ada berapa kitab-kitabnya Allah? Ada berapa? Yang diturunkan kepada para nabi ada berapa? 4. Apa? Pertama, Taurat membahas tentang apa? Ya, 10 firman Tuhan. 10 firman Tuhan suhuf apa kita? Kitab Taurat membahas tentang apa? Terus apa lagi setelah Taurat? Zabur. Zabur membahas tentang apa? Bapak tahu siapa yang diturunkan kitab Zabur siapa? Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi Daud itu pandai besi, ya nggak? Pandai besi. Kalau mau wiridan, cari di kitab Zabur. Iya. Kalau mau wiridan yang ampuh-ampuh, itu cari di kitab Zabur. Hatta kalau mesin besi pakai tangan kosong itu di kitab Zabur. Kalau mau wiridan aja, yang teman-teman wiridan aja, yang nggak temen ya nggak usah nyari kan. Yang nggak temen, yang teman-teman aja yang teman-teman. Kalau mau wiridan cari di kitab Zabur. Nah, selanjutnya kita Injil ke kanjeng Nabi. Ya, itu tentang tauhid. Ya, Taurat tentang syariat. Ya, Zabur tentang wiridan. Injil tentang tauhid, lebih banyak tentang tauhid. Penyempurnanya Al-Quran yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada apa? Ada syariat, ada tauhid, akidah, ada juga wiridan. Jadi semua wiridan yang ada di dalam kitab Zabur itu ada di Al-Quran, Pak. Makanya orang-orang dulu itu kan pintar-pintar ngambil wiridan dari Al-Quran, istiqomahnya ya. Jadi keramat. Bahasa keramat itu begini, karomah. Bahasa keramat itu karomah. Ya. Jadi jangan dulu ketika bicara tentang keramat jadi itu, jangan dulu seperti itu. Keramat itu karomah. Karomah itu dikenal dalam dimensi atau dunia para wali. Bukan dunia kita apalagi saya dunia apa ya? Kalau dunia saya itu dunia yang selalu menuruti keinginan hawa nafsu. Dan dunia para wali dalam dimensi para wali itu ada istilah karomah. Kalau kata kita keramat, jadinya keramat. Kalau kata kita. Nah, ya. 4 kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi, suhuf ada berapa? Suhuf ada. Wa fi riwayatin
disebutkan kan yang al-munazzal, kalam Allah al-munazzal, kalamnya Allah yang diturunkan kepada para nabi itu bukan cuma kitab, ada suhuf, ada lembaran ya. Yang kita kenal paling suhufnya kanjeng Nabi Musa sama suhufnya kanjeng Nabi Ibrahim, kan sering dibaca suhuf Ibrahim wa Musa. Yang kita kenal paling cuma itu. Tapi tahu nggak bahwa dalam satu riwayat disebutkan ada 100 suhuf yang Allah turunkan kepada para nabi. Jadi kalau dijumlah Al-Kutub adalah 104 kutub, termasuk di dalamnya adalah suhuf yang wajib kita yakini. Kita yakini bahwa itu semua adalah kalamullah al-munazzal yang diturunkan kepada para nabi. Oh, tidak apa diturunkan ke siapa-siapanya, tidak apa-apa, ya cukup kanjeng Nabi Ibrahim sama kanjeng Nabi Musa aja udah. Yang sering kita baca. Suhuf Ibrahim wa Musa alaihi salam, ada yang jawab alaihi salam, ada yang nggak jawab sama sekali. Nanti itu pembahasannya nanti. Nah, jadi 104 kutub termasuk di dalamnya adalah suhuf yang wajib kita yakini bahwa kesemuanya itu adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada para nabi, kepada para rasul sebelum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya warabi'uha antu'mina birusulihi wa antu'mina bil yaumil akhiri wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala wallahu a'lamu bissawab. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan zahir batin. Allah selalu menjaga kita dari segala macam mara bahaya. Allah selalu berikan keistiqomahan kepada kita, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam taat kepada Allah, istiqomah dalam ta'lim wa ta'allum. Demikian para jamaah sekalian yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan sebagai bahan taklim pada malam hari ini, mudah-mudahan manfaat barokah. Seperti biasa, mungkin sebelum ditutup mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo disilakan kepada para jemaah. Nah, silakan, masih ada waktu. Jam berapa ini? Kalau manusia sama mereka kan bedanya nggak punya nafsu. Apakah nafsu manusia itu bawa sampai di surga atau gimana? Berarti gimana? Apakah nafsu manusia itu Sampai di kiamat di surga? masuk ke dalam surga gitu? Nafsu yang dibuat masa dunia itu kira-kira jelasannya gimana ya? Nafsu yang ada, yang selama kita di dunia itu Bawa sampai ke bawah sampai surga, enggak gitu. Kalau di dunia kan nafsunya kalau laki-laki ya suka sama perempuan, makanya kalau enak kan kawan nafsu. Kalau di surga tidak semua, dia orang ke bawah sampai sana, tidak sedikit nafsu. Kalau menurut versi saya Pak ya, menurut versi saya nafsu adalah rasa, dorongan. Nah, nafsu adalah rasa, dorongan. Laki-laki punya rasa kepada perempuan. Kita minum es krim, muncul rasa manis, itu dari dorongan nafsu kita. Tidur punya rasa puas setelah tidur, punya ngantuk, rasa ngantuk, itu nafsu, dorongan, rasa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, itu nafsu. Makanya pembagian nafsu itu kan ada yang mutmainah, gitu ya, ada yang apa lagi,
madmumah ya. Apa lagi? Ada berapa pembagian nafsu itu? Kalau itu ya banyak ya. Kalau menurut versi saya, nafsu itu adalah rasa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ya, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita rasakan. Muncul rasa kantuk, mendorong kita untuk tidur. Muncul rasa lapar, mendorong kita untuk makan. Lagi makan juga rasanya belum penuh-penuh, itu dorongan juga. Dan cuman yang jeleknya, ayo aja udah kapok-kapokan. Makan sepiring, 2 piring masih kurang, 3 piring masih kurang, sebaskom aja sekalian. Ya. Apalagi kalau bulan puasa, ini itu segala macam dibeli, kolak dibeli, pempek dibeli, apa kayak dibeli. Wayahnya makan paling cuma dikit, cuman apa, teh manis sama apa, gorengan 2. Padahal sebelumnya ini nggak enak, kayaknya itu nafsu. Nah, karena menurut versi saya adalah nafsu adalah rasa, maka itu nanti akan kebawa ke surga, Nyata-nyatanya banyak riwayat yang menyatakan apapun yang kita inginkan besok di surga serba ada. Tapi jangan pernah berharap orang yang minum khamar di dunia bisa merasakan khamarnya surga. Cukup udah khamar, orang yang doyan khamar di dunia ya udah khamar dunia aja. Khamar surga nggak akan pernah merasakan. Ya, masuk neraka sakit, siksaannya luar biasa, masih bisa punya rasa. Berarti kan ada nafsu juga. Yeah. Jadi ya kemana-mana itu juga pasti disertai dengan nafsu, karena nafsu itu adalah sesuatu yang talazum dalam diri kita. Ya, sesuatu yang talazum dalam diri kita, yang mesti ada, nggak mungkin enggak. Yang mesti ada, nggak mungkin enggak. Ya, sampai sedikit cerita mungkin ya. Dulu saya itu pernah menanyakan ke kakak saya, almarhum A, kata saya, gimana sih caranya biar pikiran ketika sholat itu nggak kemana-mana, kayaknya sholat pikiran pleng kemana, gimana sih caranya? Jawabannya cukup singkat, Pak, mati. Jawabannya cukup singkat, mati. Karena selama kita hidup itu tidak akan pernah hilang. Nafsu, dorongan nafsu tidak akan pernah hilang. Padahal sekarang saya baru paham, ternyata mati pun bukan akhir dari kehidupan, Pak. Karena siklus manusia itu ya di setiap alam pasti hidup. Alam roh hidup, dalam bentuk roh. Alam rahim dia punya jasad, alam dunia punya jasad juga, alam barzakh hidup juga. Di alam barzakh hidup juga. Buktinya kita bisa jawab man rabbuka ketika ditanya seperti itu. Man nabiyuka. Yang simpel-simpel aja. Terus alam barzakh, selesai alam barzakh, alam barzakh. Semuanya hidup. Sampai kapan? Ya sampai Allah mentakdirkan semuanya punah. Yang namanya makhluk itu punah, baru hilang. Termasuk nafsu juga hilang, punah. Ya, kalau menurut versi saya, nafsu adalah rasa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Jadi pasti akan ngikut selama kita hidup. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi terdengar malaikat sangat halus dan betul halus. Itu bisa menjelma untuk sebagian nabi-nabi malaikat saja, atau bisa menjelma manusia juga. Sekian. Menemui siapapun dalam bentuk apapun malaikat mampu biqudratillah, dengan kuasa Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Menemui siapapun dalam bentuk apapun malaikat mampu. Ya, itu aslul khilqahnya malaikat memang seperti itu. Namun
Jangan samakan sikap malaikat ketika mereka ketemu para nabi, para rasul dengan ketika ketemu kita. Misal entah sebab apa kita didatangi oleh malaikat yang menyerupai siapa, menyerupai kakek-kakek, kayak pemulung atau bagaimana, kayak bisa jadi. Karena semuanya mungkin, ya, semuanya mungkin. Nah, tapi kalau mereka malaikat mendatangi para nabi, itu sudah pasti ada misi yang ingin disampaikan kepada nabi tersebut. Nah, sebagai bentuk ta'liman wa takliman kepada para nabi, para rasul yang menjadi utusan Allah, mereka menyerupakan orang manusia yang berparas tampan, ya, sebagai bentuk ta'liman wa takliman, ikraman wa ta'liman. Ya, itu sudah pasti. Kalau pas nemuin kita ya nggak tahu Pak berupa apa ya, mungkin sesuai dengan amal ibadah kita. Ya, layaknya ketika kita didatangi di alam itu, di alam layaknya algojo bawa pentungan, itu kan roh juga mau wajah serem, hitam tinggi, bisa jadi. Apa yang kita takutkan di dunia, ya malaikat bisa jadi menyerupai itu. Nah, tapi kalau untuk para nabi, untuk para malaikat, bukan menyerupai nabi, bukan menyerupai rasul, bukan. Tapi ketika menghadap para nabi, ketika menghadap para rasul, malaikat bisa saja menyerupakan orang seperti apa. Tapi secara umum ketika mereka sowan kepada para nabi, sowan kepada para rasul, itu pasti menyerupakan orang-orang yang putih, bersih. Itu pasti putih, bersih, ya, wangi dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin Pak. Ya, kasih. Sama-sama. Dan kalau digambarkan banyak orang, apakah malaikat punya sayap? Iya, benar. Tadi saya belum ngelik ya tentang itu lah. Jadi wujud malaikat, ya, wujud malaikat. Tadi kan bahasanya di sini bisa menyerupakan apa saja biqudratillah, dengan kuasanya Allah, dengan izin Allah. Kalau yang banyak digambarkan punya sayap, terus ada yang menggambarkan wajahnya atau kepalanya manusia punya sayap, terus ada belakangnya kayak kuda, terus apa gitu semacam itu, punya sayap, bawa tongkat, di atasnya ada putar-putarnya itu. Itu penggambaran yang tidak bisa kita sebut sebagai perwakilan dari wujud malaikat. Ya, tidak bisa kita artikan itu adalah perwakilan dari wujud malaikat, tidak bisa. Karena malaikat itu, ya, ada pada bentuk tertentu yang hanya Allah yang mengetahui. Hatta jumlahnya pun ada pada bentuk tertentu yang hanya Allah yang mengetahui. Kita paling kenal 10 malaikat, ya. Ada malaikat karubiyun, ada malaikat kandayas, ada malaikat yang lainnya. Yang umum yang wajib kita ketahui itu 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, bentuk aslinya seperti apa, ya, terus jumlah aslinya itu berapa, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, kecuali ilmunya Allah, kecuali pengetahuannya Allah. Kalau lihat gambaran-gambaran dari para ulama, gambaran-gambaran dari beberapa hadis, ya, gambaran-gambaran dari beberapa keterangan hadis bahwa orang yang mencari ilmu itu berjalan di atas sayapnya malaikat, ya. Itu gambaran-gambaran hanya sedikit daripada gambaran yang yang sesuai, yang angka otakan lah bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya apa ya? Sesuai dengan kapasitas otak kita, sesuai dengan kapasitas pikiran kita.
Jadi digambarkan kalau sayapnya aja bisa dibuat jalan ya, buat jalan orang-orang yang mencari ilmu. Berarti gimana besarnya coba malaikat, sampai sayapnya aja bisa dibuat jalan orang-orang yang mencari ilmu. Padahal orang mencari ilmu di dunia ini bukan cuma kita toh, banyak orang-orang yang mencari ilmu di dunia. Nah, itu gambaran-gambaran yang ditampilkan oleh hadis, gambaran-gambaran yang ditampilkan oleh para ulama, bukan gambaran-gambaran yang ada di TV, ada di koran, dia pakai tongkat, terus ada sayapnya, ada tangannya, pakai jubah, terus ada ininya. Itu gambaran yang tidak bisa mewakili, karena tidak ada satupun dalam keterangan hadis, dalam keterangan para ulama yang sama persis seperti itu, tidak ada. Hadis para ulama akan menggambarkan orang-orang mencari ilmu itu berjalan di atas sayap-sayapnya manusia. Ketika dikepakkan sayapnya, hilang sudah dunia. Berarti itu sebegitu gedenya malaikat, sayapnya tok itu bisa membungkus dunia. Nah, ya gambarannya gambaran-gambaran dari para ulama, gambaran-gambaran dari keterangan hadis ya seperti itu, yang sesuai dengan kapasitas akal kita untuk menggambarkan, akal manusia untuk menggambarkan. Kalau wujud aslinya la ya'lamu illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Begitu juga jumlah total daripada para malaikat, kecuali Allah tidak ada yang mengetahui. Intinya kalau malaikat itu buat kebaikan gitu. Ya, Kalau malaikat buat kebaikan gitu. iya, kalau malaikat ya kebaikan, karena nggak punya nafsu. Diwangi setan. Definisi setan sendiri ya bisa jadi ada jalan diri kita gitu. Nah, terima kasih, mudah-mudahan manfaat barokah. Allahumma fi tilawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.